Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi suaranya agak kurang terdengar. Kita langsung saja ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita sudah bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan seminar terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat kita ya di Taman Bacaan Depok. Kita langsung saja, saya akan share. Jadi seperti apa sih sebenarnya materi yang akan kita share? Mudah-mudahan materi ini nanti bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya coba share screen. Materi kita kali ini berkaitan dengan bedah buku ya, Bapak Ibu. Kita akan bahas tentang bedah buku. Kali ini bedah bukunya berkaitan dengan bedah buku meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia di Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok. Nah, saya perlu perkenalkan ini adalah tim PKM kami. Kami terdiri dari saya sendiri, Wahadi Syamto, SEMM, kemudian ada Wina Ratnawati, SEMM, dan ada Bapak Angga Pratama, SEMM. Kami bertiga bersama-sama berproses menjalankan pengabdian kepada masyarakat di Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok ini dengan mengambil tema bedah buku meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Ya, melalui observasi kami dan bagaimana kami mencoba mentelaah terkait dengan bagaimana kondisi Taman Bacaan Perigi Sawangan ini ya. Di Taman Bacaan ini ternyata banyak sekali buku-buku yang teoritis gitu ya, yang ilmiah yang jarang sekali dibedah. Kebanyakan bedahnya novel dan lain sebagainya. Kali ini kita mempunyai topik yang cukup menarik dengan menampilkan bedah buku yang sifatnya adalah ilmiah gitu ya, kinerja manajemen sumber daya manusia linear sesuai dengan konsentrasi kami. Baik, kita akan langsung saja bahwa pelaksanaan PKM ini berjalan dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 di Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok, dan sebagai ketua adalah saya sendiri. Maka saya juga akan sampaikan bagaimana materi ini akan berjalan. Saya akan coba membantu menjelaskan ya. Bapak Ibu, materi bedah buku yang sudah hadir hari ini banyak banget ya, dari pemuda dan juga kemudian ada yang memang sudah masuk usia dewasa. Terima kasih banyak sudah hadir, tadi lebih dari 23 orang. Terima kasih ya sudah hadir. Kita langsung saja, saya akan jelaskan di materi bedah buku kali ini. Materi kita ada konsep kinerja. Karena memang konteks utamanya adalah bedah buku. Diambil dari bukunya, di bedah buku ini ada tentang bagaimana memahami tentang konsep kinerja, kemudian memahami kinerja ditinjau dari disiplin dan motivasi, kemudian bagaimana kinerja ditinjau dari gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, kemudian kinerja ditinjau dari keterampilan dan pengalaman kerja, kinerja ditinjau dari insentif dan pemberian promosi, serta kinerja ditinjau dari kompetensi dan penempatan kerja. Ini lebih kepada bagaimana kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel bebas lainnya gitu ya. Dan inilah yang akan kita bedah pada buku ini. Buku ini cukup menarik. Nah, jadi dapat segera dibaca nanti kalau setelah mendapatkan paparan umum tentang bagaimana bedah buku yang akan di-share pada siang hari ini. Langsung saja, tujuan dan fungsi dari Taman Bacaan Perigi. Jadi sebenarnya kenapa Taman Bacaan Perigi ini ada? Taman Bacaan Perigi itu ada sebenarnya untuk dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber literasi. Literasi masyarakat di sekitar wilayah Kedaung gitu ya, atau Perigi Sawangan Depok. Dan ini merupakan fasilitas pendidikan non formal ya, non formal, tapi ini memberikan kontribusi baik untuk informasi atau literasi masyarakat sekitar. Nah, kemudian selain itu Taman Bacaan ini juga sebagai tempat pengembangan seni budaya bangsa melalui buku atau majalah. Jadi banyak buku atau majalah yang tersedia di Taman Bacaan. Kemudian karena aula Taman Bacaan ini cukup luas, sehingga ini memberikan manfaat untuk orang sekitar untuk menciptakan sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat seni budaya dan lain sebagainya. Dan merupakan hiburan bagi pembacanya. Jadi kemudian kan ada orang yang kalau baca buku di rumah agak males gitu ya. Nah, di Taman Bacaan ini, Taman Bacaan Perigi terutama, ini memberikan motivasi atau semangat untuk bisa membaca bersama-sama, bisa sharing buku. Dengan adanya Taman Baca, akan terbuka lebar-lebar peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya atau memaksimalkan literasi. Nah, makanya agar literasinya tidak terpaku hanya pada sekedar cerita fiktif seperti novel gitu ya, fiksi-fiksi, terus majalah-majalah yang sifatnya umum, maka kita kasih ilmiah seperti bedah buku yang sudah diselenggarakan di Taman Bacaan ini.
Oke, metode kegiatannya seperti biasa, bahwa metode kegiatan ini adalah pelaksanaan bedah buku. Ada demonstrasi dan pelatihan yang dijelaskan oleh dosen. Salah satunya ada saya, ada Bu Wina, dan ada Pak Angga. Dalam pengabdian, kami mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan pengurus sebenarnya untuk mengetahui apa sih yang harus dimaksimalkan dari proses pengabdian kepada masyarakat ini. Nah, hasilnya adalah pelaksanaan bedah buku ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari yang seperti hadir saat ini ya, ada rekan-rekan atau adik-adik, ada SMP, ada SMK yang kembali hadir dalam seminar yang memang sebelumnya sudah hadir secara langsung, sekarang hadir kembali di sini. Kemudian ada rekan-rekan mahasiswa, kemudian ada rekan-rekan dari beberapa sponsor, terima kasih sudah hadir. Nah, hasil kegiatan yang digunakan kepada peserta yang hadir dan pengelolaan Taman Bacaan Perigi ini adalah dengan memberikan penjelasan materi teori ini, seperti materi yang kita jelaskan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kinerja manajemen SDM, kemudian ada peragaan, kemudian nanti ada proses penerapan manajemen sumber daya manusia ini yang sederhana di Taman Bacaan. Gitu ya. Oke, secara keseluruhan peserta memahami pentingnya pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Selain itu, peserta dapat juga memberikan teknik sumber daya manusia secara baik guna mendukung usaha dan lain sebagainya. Pada pelaksanaannya juga maksimal banget peserta menjalankan post-test secara maksimal. 85% peserta menerapkan praktik ini dengan baik dan pertanyaannya cukup signifikan dan kembali lagi dengan baik. Saya merujuk lagi kepada proses di atas ya, tentang materi bedah buku, konsep kinerja. Kinerja itu sebuah output yang biasanya diukur secara periodik. Dalam proses ini, kinerja itu kita asumsikan sebagai variabel dependent atau variabel terikat, di mana variabel ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, salah satunya kalau di sumber daya manusia ternyata kinerja ini di poin yang kedua, ini dapat dipengaruhi oleh disiplin dan motivasi. Nah, bagaimana? Nah, ternyata disiplin kerjanya karyawan itu bisa mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Ketika SDM itu mempunyai nilai disiplin yang cukup tinggi, ketepatan waktu terhadap kehadiran, kemudian menyelesaikan target, menyelesaikan proyek dan lain sebagainya, maka itu akan mencapai kinerja yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Nah, begitu juga ketika motivasi karyawan tinggi, motivasi tinggi, keinginan untuk bertumbuh tinggi, keinginan untuk bekerja tinggi, sehingga dorongan dalam dirinya kuat, itu juga akan meningkatkan sebuah kinerja yang efektif. Nah, di sisi lain, kinerja ini juga bisa dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan yang baik akan mempengaruhi kinerja yang baik. Ketika gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut, maka kinerja di organisasi itu akan semakin baik. Begitu juga dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang semakin baik juga akan mempengaruhi kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Semakin baik lingkungan kerja, akan semakin baik pula kinerja dan akan berlaku sebaliknya. Dan ini sudah didasari oleh banyak penelitian-penelitian, baik skripsi, baik jurnal dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang membahas tentang bagaimana kinerja, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu mereka mempengaruhi, saling mempengaruhi. Kemudian kinerja juga ternyata bisa dipengaruhi oleh skill atau keterampilan dan pengalaman kerja. Pengalaman atau keterampilan itu bisa memberikan support terhadap kinerja. Semakin tinggi skill seseorang terhadap target yang ditetapkan, maka semakin baik juga kinerja perusahaan tersebut. Pengalaman kerja yang baik dan relevan dengan kebutuhan organisasi itu juga akan meningkatkan kinerja. Nah, kemudian ternyata selain hal-hal tersebut, insentif, pemberian promosi itu juga bisa mempengaruhi kinerja. Insentif itu seperti halnya kompensasi atau halnya tunjangan dan fasiliti lainnya yang hubungannya dengan finansial, ini juga bisa mempengaruhi kinerja. Ya seperti kata gini, oh Anda mau lembur nggak? Nggak mau gitu ya. Coba tak kasih 1 juta, mau lembur nggak? Oh mau. Nah, that's it. Dari itu kita bisa bilang, oh iya ternyata insentif bisa mempengaruhi kinerja. Dari orang yang tadinya mungkin kurang termotivasi, kurang bisa bergerak, kurang bisa memaksimalkan kinerja atau pekerjaannya, ternyata dengan insentif itu bisa terjadi. Kemudian pemberian promosi atau jenjang karir atau career path itu ternyata akan mempengaruhi kinerja. Semakin baik promosi, maka akan semakin baik kinerja.
Nah, kinerja juga itu juga dipengaruhi oleh kompetensi dan penempatan kerja. Semakin baik kompetensi dari sumber daya, maka kinerjanya juga akan semakin baik. Karena kompetensi itu di dalam kompetensi terdapat tiga unsur. SKA adalah skill, knowledge, dan attitude. Nah, dan sifatnya adalah continuity atau terus menerus. Karena ini bersifat terus menerus, berkesinambungan, maka kompetensi dapat dikatakan sebagai pensupport bagaimana kinerja. Ketika sumber daya manusia di dalam organisasi mempunyai kompetensi yang diharapkan oleh organisasi, maka tidak menutup kemungkinan kinerja itu akan sangat mudah untuk tercapai. Nah, satu lagi, penempatan kerja atau staffing. Penempatan kerja atau alokasi sumber daya manusia itu juga bisa mempengaruhi kinerja. Ketika kita memberikan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya, kemudian keterampilannya, pengalamannya, maka ini akan bisa memberikan support yang maksimal kepada SDM sehingga SDM bisa memberikan kinerja yang terbaiknya, dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana pencapaian kinerja di dalam sebuah organisasi. Nah, buku ini sangat menarik untuk bisa dipelajari tentang bagaimana teman-teman memahami tentang kinerja sumber daya manusia. Nah, jadi di sini bedah buku meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia di Taman Bacaan Sawangan Depok ini cukup sangat menarik. Buku ini meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia, nanti teman-teman akan kita kasih ya, sesuai dengan hasil review. Nanti ada beberapa tim yang akan memperoleh buku ini secara cuma-cuma. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya, dan perlu diketahui bahwa hasilnya yang tadi sudah dibilang 95% peserta mendapatkan nilai post-test maksimal. 85% peserta dapat menerapkan praktek dengan maksimal karena kan ada proses praktek. Kemudian antusiasme peserta dalam proses ini cukup baik. Ternyata banyak ya tertarik dengan konsep kinerja. Tapi pada dasarnya ketika kita membahas tentang pekerjaan sumber daya manusia di sebuah organisasi atau di sebuah seminar, itu ternyata cukup membuat menarik. Kenapa? Karena hubungannya dengan diri kita sendiri. Sesuatu yang relevan dengan diri kita itu biasanya cukup menarik untuk dibahas ya. Makanya materi ini cukup sangat diminati oleh para peserta sehingga peserta sangat antusias dalam aktivitas ini. Nah, itu saja aktivitas seminar. Rekan-rekan, kita akan masuk ke tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti akan dipandu sama Pak Angga dan sama Bu Wina ya. Jadi di present saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti akan bertanya tentang konteks kinerja, yang relevansinya dengan beberapa variabel-variabel bebas lainnya atau independen lainnya ya, seperti motivasi, kompetensi, insentif dan lain sebagainya. Nanti boleh ditanyakan langsung ya. Nanti Bu Wina sama Pak Angga akan mencatat. Terima kasih.